Malam harinya Adele tak bisa menutup matanya, dia berguling-guling di atas kasur miliknya. Duh, nih mata napa gak bisa merem sih? Keluh Adele. Adele bangun dari tidurnya, dia mendudukkan tubuhnya dan mengacak-acak rambut dia. Telepon Adele berdering di sana tertera nama Farid yang digabungkan dengan Luna dan juga Nabila. Dia mengangkat teleponnya kemudian wajah ketiga sahabatnya muncul di layar HP-nya. Ngapain lu pada nelpon gue? Tanya Adele. Kalem aja kali, gue gak bisa tidur nih enaknya ngapain ya? Tanya Nabila. Tadi si Farid ngajakin gue futsal di Gor Bang Samidun. Ucap Luna. Iya gue mau ajakin lu pada futsal nih, pada bisa kagak? Di sana juga banyak orang, kebanyakannya si cewek. Ucap Farid. Emangnya ada acara apa? Tanya Adele. Katanya Gor Bang Samit udah beres dibangun, jadi udah gunting pita kata temen gua sih buat hari ini gornya bebas mau dipakai siapa aja, kalau besoknya beda lagi kudu sewa kalau mau main ke sono. Jelas Farid. Ya udah gas lah, kuy kita ketemuan di warung Babe Jule seperti biasa. Ucap Adele. Ketiga sahabatnya mengacungkan jempolnya, Adele langsung mematikan teleponnya lalu mengganti pakaiannya dengan pakaian sepak bola. Ceklek, Adele menutup pintu kamarnya, dari arah samping Fatimah menghampiri Adele yang sudah lengkap dengan pakaian sepak bolanya. Adele kamu mau kemana? Tanya Fatimah. Biasa, main bola bu. Jawab Adele. Bukannya besok kamu mau menikah, lebih baik kamu istirahat di kamar, nak. Ucap Fatimah. Enggak ah bu Adele gak bisa tidur, lagian gak apa-apa juga mau nikah mah tinggal nikah aja kan nikahnya juga gak ada perayaan sama sekali. Kan kata ibu juga kalau Adele udah nikah Adele harus ngurus suami pasti susah kalau pengen main anggap aja ini futsal terakhir Adele, ucap Adele. Ya udah, jangan lama-lama mainnya, langsung pulang kalau udah beres futsalnya. Pesan Fatimah. Iya ibuku sayang, muah. Ucap Adele sambil mengecup pipi ibunya. Adele pergi menenteng sepatunya, dia berjalan kaki menuju warung Babe Jule, di sana sudah ada ketiga sahabatnya yang menunggu. Let's go. Ajak Farid. Adele ikut naik motor bersama Nabila, sedangkan Farid membonceng Luna. Sampai di gor keempatnya langsung memakai sepatunya dan ikut bergabung dengan yang lainnya. Karena hari sudah malam sebagian banyak orang sudah pulang ke rumahnya masing-masing hanya tersisa beberapa orang lagi di dalam gor tersebut. Asteris. Keesokan harinya, pintu kamar Adele terus diketuk dari arah luar oleh ibunya. Adele tetap dengan alam mimpinya. Semalam Adele pulang jam 1 malam bersama para sahabatnya. Dia main sampai puas sehingga saat dia pulang Adele langsung tidur tanpa membersihkan tubuhnya. Tok, tok, tok. Adele bangun Del, panggil Fatimah dari arah luar. Adele membuka matanya lalu menggeliatkan tubuhnya, dia lupa kalau hari ini adalah hari di mana dia akan menikah dengan anak sulung indah. Apa sih, Bu? Jam segini udah berisik aja. Sahut Adele dari dalam. Kamu ini lupa apa gimana? Sekarang kan kamu mau nikah. Omel Fatimah. Lama-lama dia juga kesal membangunkan Adele dari subuh sampai sekarang waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Adele langsung bangkit dari tidurnya dan melompat, dia membuka pintu kamarnya di sana sudah ada ibunya yang memasang wajah marahnya. Siapa mereka, Bu? Tanya Adele. Mereka orang suruhan calon mertua kamu, katanya mereka disuruh dandanin kamu. Jawab Fatimah. Tapi Adele ngantuk. Keluh Adele, kan ibu sudah bilang semalam, jangan terlalu malam pulangnya kamunya aja gak dengerin omongan ibu. Udah sekarang kamu mandi biar ibu bantuin kamu dan jangan protes. Ucap Fatimah kembali mengomel pada Adele, pasalnya Indah sudah beberapa kali menelpon asistennya menanyakan Adele. Adele dibawa masuk ke kamar mandi oleh Fatimah, selesai dengan mandinya penata rias kini melakukan tugasnya. Adele didandani dengan sangat cantik, balutan kebaya putih dan siger bertahtakan di atas kepalanya. Cantik sekali anak ibu. Ucap Fatimah terharu. Adele tak menanggapi ucapan ibunya, dia kembali tertidur saat sedang didandani. Ini anak tidur mulu kerjaannya, kayak orang pingsan. Ucap Fatimah menggelengkan kepalanya. Fatimah membangunkan Adele, Yusuf menghampiri anaknya yang sudah cantik. Yusuf pangling melihat anaknya yang barbar kini menjadi anggun, dia langsung mengusap air matanya lalu menerbitkan senyuman terbaiknya di hadapan Adele. Ayah jangan nangis dong. Adele kan cuma nikah bukan meninggal jadi gak perlu ditangisi. Ucap Adele tanpa disaring. Kamu ini, namanya orang tua pasti akan menangis saat melepas anak gadisnya menikah. Ucap Yusuf. Tahu nih, kamu kalau ngomong asal jeplak aja, nanti juga kamu bakal ngerasain gimana posisi kita sebagai orang tua, ucap Fatimah. Permisi apa semuanya sudah siap? Tanya Satria. Sudah, jawab Yusuf. Mari kita masuk ke dalam mobil.
Nyonya besar sudah menunggu. Ucap Satria. Fatimah membantu Adele berjalan menuju mobil yang sudah disiapkan oleh Satria. Adele tidak terbiasa memakai hak tinggi dan memakai pakaian anggun saking kesalnya dia berjalan lama. Adele memegang tangan kedua orang tuanya lalu bergelantung seperti anak kecil. Kedua orang tuanya menahan beban berat saat Adele bergelantung di tangannya. Beruntung tubuh Adele mungil jadi memudahkan keduanya membawa Adele masuk ke dalam mobil. Di mansion Wiguna, sebelum pengantin wanita datang Albert sarapan terlebih dahulu dan diberi obat seperti biasanya. Saat ibunya memberitahukan bahwa hari ini dia akan menikah, Albert tak menolak keinginan ibunya. Entah mengapa dia langsung menyetujui pernikahannya dengan wanita yang sama sekali tidak dikenalnya. Al, kau tampan sekali. Puji Indah. Albert sudah rapi dengan jas putih yang dipakainya. Indah tak bisa membendung air matanya. Albert mengusap tangan Indah dan mengusap air matanya. Dia menatap ibu yang sudah melahirkannya, ibu yang kuat dengan segala cobaan demi cobaan yang menghampirinya, ibu yang tak pernah mengeluh mengurusnya. Kenapa Momi menangis? Tanya Albert. Tidak apa-apa, kau terlihat sangat tampan Al. Sebentar lagi kamu akan menikah. Momi bahagia karena kamu mau menuruti keinginan Momi. Ucap Indah. Al akan penuhi keinginan Momi, karena hanya Momi satu-satunya orang tua yang Al miliki. Ucap Albert. Tok, tok, tok. Masuk, sahut Albert. Pak Ahmad masuk dan menundukkan kepalanya. Pengantin wanita sudah datang Nyonya besar. Ucap Pak Ahmad memberikan laporan. Baiklah, kalau begitu katakan pada Satria untuk menunggu. Ucap Indah. Baik Nyonya. Pak Ahmad pergi keluar melangkahkan kakinya ke lantai bawah di mana Adele dan kedua orang tuanya sudah menunggu. Nyonya besar bilang tunggu dia datang sebentar lagi. Ucap Pak Ahmad pada Satria. Baiklah, jawab Satria. Indah mendorong kursi roda menuju lift. Rasya dan Cindy turun lewat tangga menuju lantai bawah di mana pernikahan akan dilaksanakan. Kedua netra mata Adele menangkap Indah mendorong pria yang duduk di kursi roda lengkap dengan jas yang dipakainya. Wajah tampan Albert membuat Adele terkesima. Apa pria itu yang akan dinikahkan denganku? Sepertinya aku pernah melihatnya. Tapi di mana? Batin Adele. Albert memasang wajah datarnya. Dia menatap sekeliling ruangan di mana dia melihat wanita yang memakai baju pengantin duduk diapit oleh pria dan wanita yang dia tebak sebagai orang tua dari gadis tersebut. Cindy menatap dengan seksama pengantin wanita yang dirasa seperti mengenalnya. Kok wajahnya mirip Adelia ya? Gumam Cindy. Karena rasa penasarannya Cindy menghampiri Adele dan memanggilnya. Adelia, panggil Cindy memastikan bahwa penglihatannya tidak salah. Adele menengok ke arah Cindy, alangkah terkejutnya dia melihat teman yang sudah lama tak bertemu kini ada di hadapannya. Cindy, ucap Adele kaget melihat Cindy. Keduanya berpelukan, Cindy tak menyangka jika wanita yang akan dinikahkan dengan kakaknya adalah temannya sendiri. Jadi, Adele yang akan nikah sama Kak Almom? Tanya Cindy kepada ibunya. Indah menganggukkan kepalanya. Cindy bahagia sekali bisa satu rumah dengan teman baiknya. Dia percaya kalau Adele adalah pilihan terbaik untuk kakaknya. Kini Adele dan Albert duduk berdampingan di mana sudah ada penghulu, saksi dan juga wali nikah dari pihak perempuan. Yusuf tidak banyak bertanya melihat kondisi Albert. Adele pun merasakan hal yang sama dalam hati. Dia bertanya-tanya mengapa calon suaminya duduk di kursi roda. Tuan muda, apa Anda sudah siap? Tanya penghulu. Jawab Albert. Baiklah, untuk wali dari pihak perempuan silahkan jabat tangan pengantin laki-lakinya. Titah penghulu kepada Yusuf. Yusuf menjabat tangan Albert. Seketika jantung Albert berdetak lebih cepat. Tiba-tiba dia merasa gugup namun Yusuf memberikan isyarat kepadanya agar tetap tenang. Penghulu membimbing Yusuf dan Albert sebelum ijab kabul berlangsung. Setelah keduanya mengerti kini Yusuf memulai ijab kabulnya. Saudara Albert Satyawiguna, aku nikahkan dan kawinkan engkau dengan putriku yang bernama Adelia Cahyakinanti binti Yusuf dengan mas kawin uang tunai sebesar 100 juta rupiah dan 1 unit mobil dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Adelia Cahyakinanti binti Yusuf dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Tanya penghulu. Sah. 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 Dalam satu tarikan nafas Albert menyelesaikan ijab kabulnya dengan lancar. Indah memeluk tubuh Cindy, keduanya menangis bahagia melihat Albert kini telah sah menjadi suami dari Adelia. Saat prosesi ijab kabul selesai dan penghulu memimpin doa, Pak Ahmad melihat jam di pergelangan tangannya. Sudah waktunya Albert kembali meminum obatnya. Jika terlambat bisa dipastikan Albert tidak bisa mengendalikan dirinya. Pak Ahmad cukup resah, dia was-was sendiri setiap hal yang berhubungan dengan Albert. Nyonya, sudah waktunya Tuan Al meminum obatnya. Ucap Pak Ahmad berbisik. Bawa saja Al ke kamarnya, titah Indah.
Pak Ahmad membawa Albert kembali ke kamarnya. Adele dan yang lainnya menatap heran ketika Albert dibawa masuk ke dalam lift. Indah mengajak Adele dan orang tuanya untuk ikut ke dalam ruang kerja. Dia mengeluarkan map dari dalam lacinya. Kalian pasti bertanya-tanya mengenai kondisi Albert, bukan? Tutur Indah. Indah menyodorkan map dari tangannya kepada Adele. Yusuf ikut membaca surat tentang laporan kesehatan Albert dari rumah sakit. Nak Albert, lumpuh? Tanya Yusuf memastikan. Indah menghela nafasnya dengan panjang. Kini dia ingatannya berputar ke masa lalu di mana ia dan Albert mengalami peristiwa naas yang merenggut nyawa suaminya. Flashback. Di pagi hari yang cerah, Indah dan suaminya bersiap-siap pergi ke acara peresmian rumah sakit cabang miliknya. Mereka pergi satu mobil bersama anak sulungnya yaitu Albert, sedangkan Rasya dan Cindy keduanya sudah pergi terlebih dahulu. Mas ayo, Al udah nungguin di bawah. Panggil Indah. Bentar Mom, Daddy lagi ngambil dulu sepatu. Sahut Wiguna dari dalam walk-in closet. Indah melihat jam di pergelangan tangannya, dia sudah rapi tinggal menunggu suaminya siap. Sebenarnya Wiguna sudah rapi dan lengkap dengan pakaiannya, namun dia memiliki firasat aneh yang membuatnya ragu untuk pergi. Mengapa perasaanku tidak enak? Semoga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ucap Wiguna pada dirinya sendiri. Wiguna menenangkan dirinya terlebih dahulu. Setelah tenang dia melangkahkan kakinya keluar dari walk-in closet menemui anak dan istrinya. Al, itu Dedi kamu udah datang, kamu parkirin dulu mobilnya. Ucap Indah. Baik, jawab Albert. Isi anak ini, kalau ngomong kenapa irit banget, bapaknya juga gitu tapi gak parah kayak anaknya, heran deh. Gerutu Indah saat Albert masuk ke dalam mobil. Entah mengapa Indah melihat suaminya berbeda, pikiran negatif menghantuinya, namun dia segera menepis semua itu. Dedi ngapain aja sih di atas? Lama banget kayak anak perawan aja. Protes Indah. Kebelet mah jadi sekalian buang hajat dulu. Ucap Wiguna berbohong. Tin. Ayo masuk. Titah Albert. Iya, sebentar Al. Ucap Indah. Indah mengajak suaminya masuk ke dalam mobil sambil bergandengan tangan. Albert menatap orang tuanya dari kaca mobil depan. Al tersenyum karena salut melihat kedua orang tuanya yang selalu terlihat mesra dikala usia sudah menua. Semoga kalian tetap seperti ini sampai rambut kalian sudah berganti warna. Aku ingin melihat kalian tetap hidup sampai aku tua nanti, batin Albert. Awalnya mobil yang dikendarai oleh Albert nampak biasa saja, sehingga tidak ada yang perlu dicurigakan. Namun tiba-tiba di depan sana Albert melihat ada mobil berwarna hitam melaju ke arah mobil yang dikendarainya. Indah dan Wiguna juga memperhatikan mobil yang melaju ke arah mobil yang mereka tumpangi. Al, kayaknya mobil itu maju ke arah kita deh, ucap Wiguna. Gak tau Dat, kayaknya sih gitu. Jawab Albert. Albert mencoba menginjak remnya namun tidak bisa, mobilnya tiba-tiba oleng dan tak bisa dikendalikan sedangkan mobil di depannya melaju lurus ke arahnya. Remnya blong Mom, ucap Albert panik. Indah dan Wiguna ikut panik, saat semua yang ada di mobil panik. Dalam hitungan detik mobil di depannya menghantam mobil milik Albert berulang kali sampai mobilnya berguling-guling di jalanan. Brak, teriak Indah. Ketiganya tak sadarkan diri, kepala Albert mengalami luka yang cukup parah, darah segar mengalir di wajahnya, kakinya pun terhimpit oleh mobil. Indah pun tak sadarkan diri, tangannya mengalami luka akibat serpihan kaca, kondisi Wiguna lebih parah dari Indah dan juga Albert dadanya terhimpit ke depan oleh kursi dan bagian kepalanya mengeluarkan banyak darah 4H serta wajahnya pun rusak. Samar-samar Indah mendengar suara seseorang menelpon. Tak lama kemudian dia mendengar seseorang tersebut mematikan teleponnya dan berusaha mengeluarkan dia juga suami dan anaknya. Bertahanlah, ucapnya. Tak lama kemudian terdengar suara sirine ambulans dan juga beberapa petugas kepolisian. Mereka membantu mengeluarkan ketiga korban di dalam mobil. Seseorang mendampinginya ikut masuk ke dalam ambulans. Albert dan kedua orang tuanya dibawa langsung ke rumah sakit terdekat. Para dokter dan perawat langsung membawa ketiganya ke ruang UGD. Karena lukanya tidak terlalu parah, Indah langsung sadar dan meminta kepada dokter untuk mengantarnya ke ruangan di mana anak dan suaminya sedang melakukan tindakan operasi. Saat Albert dibawa masuk ke ruang UGD, dia tak ingin melepaskan tangan seseorang yang sudah menolongnya keluar dari mobil. Dokter pun meminta agar orang tersebut tetap menemani Albert agar bisa cepat ditangani. Beberapa jam kemudian saat Albert tersadar, dia membuka matanya melihat sekeliling ruangan yang nampak silau di matanya. Albert ingin mendudukkan tubuhnya namun dia merasa kakinya tak digerakkan. Beberapa kali mencoba, namun tetap saja tidak bisa bergerak. Kenapa dengan kakiku? Ini tak bisa digerakkan, ucap Albert.
Bersamaan dengan itu Albert mendengar percakapan ibunya bersama dokter yang menangani ayahnya di balik pintu yang sedikit terbuka. Tuan Wiguna tak bisa diselamatkan, beliau dinyatakan meninggal dunia karena kondisinya cukup parah, pendarahan di otaknya sangat sulit dihentikan, tubuhnya terhimpit mengakibatkan pernafasannya tidak stabil. Kami sudah memanggil dokter terbaik dari rumah sakit, namun takdir berkata lain, beliau hanya bertahan 2 jam lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Jelas dokter. Tubuh Indah ambruk seketika, dia tak menyangka jika suaminya telah pergi meninggalkannya. Rasya datang bersama Cindy dengan berlari, mereka juga mendengar ucapan dokter yang mengatakan kalau ayahnya sudah meninggal dunia. Mommy, Hicks, panggil Cindy dengan menangis. Daddy, jangan tinggalkan Mommy dat Hicks, tangis Indah. Cindy memeluk tubuh ibunya yang rapuh, Rasya pun ikut menangis. Dia berusaha menguatkan ibunya tanpa mereka sadari Albert mendengar semua percakapan antara Indah dan juga dokter. Bagaimana kondisi kakak dokter? Tanya Rasya. Beliau untuk saat ini dinyatakan lumpuh, ucap dokter. Dek, tangis Indah semakin pecah mendengar kondisi anak sulungnya yang dinyatakan lumpuh. Takdir begitu kejam padanya setelah suaminya dinyatakan meninggal dunia, ditambah lagi anaknya dinyatakan lumpuh. Semakin sesak dadanya menerima kenyataan. Albert terdiam di tempatnya, kepalanya tiba-tiba berdenyut nyeri. Dia mencengkram spray dengan kuat. Aku membun empatnya, tidak mungkin. Racau Albert. Kakiku, Daddy, TIDAKK, ARGGH, teriak Albert. Rasya dan Indah langsung berlari menghampiri Albert yang sedang berteriak dan menjambak rambutnya. Dokter segera memeriksa kondisi Albert. Dokter, apa yang terjadi? Tanya Indah. Aku membun empatnya, ARGGH, teriak Albert mulai tak bisa mengendalikan dirinya. Sepertinya Tuan Muda mendengar percakapan kita di luar, tolong hubungi psikiater di rumah sakit ini cepat. Aku akan mencoba menenangkannya, ucap dokter kepada Rasya. Rasya menghubungi nomor telepon dokter psikiater yang sudah ada di dalam daftar buku rumah sakit. Beberapa perawat datang membantu dokter menenangkan Albert sampai dokter psikiater datang memberikan suntikan obat penenang kepada Albert. Flashback off.